terpuji bagi Allah, Tuhan semesta alam, karena telah mengutus Rasul-Nya sebagai rahmat bagi seluruh alam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai utusan terakhir, penutup para nabi dan penyala api perjuangan hingga akhir zaman. Pada hari ini kami akan mengajak hadirin sekalian untuk merenungi bukan hanya kisah tapi keteladanan, bukan hanya warisan melainkan sejarah yang wajib diteladani, yang berjudul Meneladani Perjuangan Dakwah Nabi Muhammad SAW. Karena kita hidup di zaman yang terang berkat perjuangan di zaman yang gelap, dan gelapnya zaman itu telah dilewati oleh Rasulullah SAW sendirian. Awal perjuangan Rasul. Saudaraku, bayangkan seorang diri di dalam gelapnya Gua Hira, jauh dari keramaian, jauh dari kekuasaan. Namun justru di sanalah wahyu pertama turun, Iqra. Dan sejak saat itu tugas berat dipikul oleh seorang manusia pilihan, bukan perintah untuk menjadi raja, bukan titah untuk dihormati, melainkan perintah untuk mengubah dunia dengan ilmu, iman, dan perjuangan. Penolakan dari yang terdekat. Rasulullah SAW pun memulai dakwanya bukan kepada massa, bukan kepada penguasa, melainkan kepada keluarga. Namun di sanalah luka pertama itu. Ali menjawab dengan iman, Khadijah menjawab dengan dukungan, dan namun Abu Lahab menjawab dengan hinaan. Celakalah engkau wahai Muhammad. Bayangkan seorang keponakan dicerca oleh pamannya bukan karena kesalahan, melainkan karena sebuah kebenaran. Ujian fisik dan mental. Rasulullah SAW dakwanya tak sekadar menentang logika, menentang kekuasaan, kebiasaan, bahkan budaya jahiliyah. Saat di pasar beliau dicaci, di jalan beliau dilempari, dan di Taif beliau berdarah-darah. Namun di masjid beliau disenangi. Lalu turun malaikat Jibril dan berkata, Wahai Muhammad, izinkan aku membalikan gunung atas mereka. Namun Nabi menunduk dan berkata, Tidak, kelak dari mereka akan lahir generasi yang beriman. Subhanallah, dakwah bukan jalan kekerasan, melainkan jalan harapan. Dakwah dengan strategi dan hikmah. Rasulullah SAW bukan sekedar penyampai wahyu, melainkan ahli strategi, guru kehidupan, dan pembangun peradaban. Kepada anak-anak, beliau duduk dan bermain bersama. Kepada orang kafir, beliau berdiskusi tanpa mencaci. Kepada musuh, beliau mengajar tanpa memaksa. Dan kepada umat, beliau mendidik dengan cinta. Hijrah dan puncak pengampunan. Saat tekanan semakin menyiksa, Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, dan di sana dakwah menjadi terang dan Islam menjadi peradaban, seperti hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang memiliki arti sebagai berikut. Dan jika kalian telah bertemu dengan musuh, bersabarlah dan ketahuilah bahwa surga itu di bawah naungan pedang-pedang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ketika waktu makan tiba, saat kemenangan ada di tangan, apakah beliau balas dendam? Tidak, beliau hanya berkata, pergilah, kalian semua bebas. Inilah kemenangan sejati, menang tanpa dendam, menang tanpa kehancuran, melainkan menang dalam pengampunan. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Qalam ayat 4 yang akan dibacakan oleh qari kami dan diterjemahkan oleh penerjemah kami. Bismillahirrahmanirrahim.
yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Rasul adalah akhlak itu sendiri. Saat dihina beliau diam, Saat dihina beliau memaafkan. Saat dikhianati beliau memaafkan. Nabi tak sekedar menyuruh tetapi mencontohkan, tak sekedar berkata melainkan mendampingi. Maka wajar jika Aisyah radhiyallahu anha berkata, akhlak Rasul adalah Al-Quran itu sendiri. kita pewaris dakwah itu. Saudaraku, kini zaman telah berubah, namun perjuangan belum selesai. Di era digital, dakwah tak harus melalui mimbar, dakwah bisa melalui podcast, reels, tulisan hingga gestur harian. Apakah kita sudah pantas menyambung perjuangan ini? Seperti yang terdapat dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 yang akan dibacakan oleh wali kami dan diterjemahkan oleh penerjemah kami. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai pewaris dakwah Rasul, mari lanjutkan perjuangan ini dengan cinta bukan caci, dengan ilmu bukan opini, dengan teladan bukan tuntutan. Karena kita bukan hanya sebagai pengikut, tetapi penyambung cahaya langit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.